Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Baik, selamat datang di kelas saya, teknik penulisan skripsi. Pada kesempatan video kali ini saya akan sampaikan beberapa informasi awal terkait skripsi dan bagaimana cara kita menyusunnya. Baik teman-teman semua, karena teman-teman diharapkan untuk bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik, maka saya kira sangat penting di awal untuk memahami apa sesungguhnya esensi atau hakikat dari skripsi dan apa bedanya dari skripsi antara skripsi dan karya-karya ilmiah yang lain. Nah, oleh karena itu hari ini dalam video ini saya akan jelaskan secara singkat apa itu skripsi dan bedanya dengan tugas akhir dalam jenjang studi yang lain, tesis di S2 atau disertasi di S3. Baik teman-teman semua, kita awali dengan persamaan terlebih dahulu. Apa sih persamaan antara skripsi, tesis, dan disertasi? 3 jenis tugas akhir ini memang ada di level atau jenjang studi yang berbeda-beda. Skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Tetapi 3 jenis tugas akhir ini itu mempunyai kesamaan. Nah, apa kesamaan di antara 3 jenis tugas akhir ini? Yang paling utama adalah ketiga-tiganya adalah merupakan karya ilmiah. Entah itu skripsi, atau tesis, atau disertasi, semuanya adalah karya ilmiah. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Dan apa yang kemudian harus ada di setiap karya ilmiah, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kalau saya coba jelaskan secara sederhana, setiap karya ilmiah, entah itu dalam bentuk skripsi, atau tesis, atau disertasi, itu setidaknya memiliki 3 ciri khusus yang harus ada dalam setiap jenis karya ilmiah. Yang pertama, ciri khusus dari sisi bahan dasarnya atau ingredients-nya, katakanlah seperti itu. Jadi unsur-unsur utama yang harus ada di dalamnya itu sama, entah itu di skripsi atau di tesis atau disertasi, unsur-unsur dasar ini harus ada. Karena itu menjadi ciri utama dari karya ilmiah. Dan skripsi, tesis, dan disertasi semuanya adalah karya ilmiah. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja unsur-unsur dasar dari sebuah karya ilmiah? Apa sih ingredients, bahan-bahan yang harus ada dalam setiap karya ilmiah, termasuk skripsi di dalamnya? Nah, saya ingin sampaikan bahwa setiap jenis karya ilmiah, termasuk skripsi di dalamnya, demikian juga tesis dan disertasi, setidak-tidaknya itu harus ada 4 unsur dasar atau bahan dasar. Yang pertama, di dalamnya harus ada questions atau problems dalam bahasa Inggris. Jadi harus ada pertanyaan atau masalah. Unsur yang kedua, harus ada theories atau teori. Unsur yang ketiga, harus ada data atau fakta. Unsur yang keempat, harus ada analisis atau argumen. Setidaknya 4 unsur dasar ini yang harus ada dalam setiap jenis karya ilmiah, termasuk skripsi. Demikian pula dengan tesis dan disertasi. Jadi yang menyamakan antara 3 jenis karya ilmiah ini, unsur dasarnya itu sama. Harus ada questions atau problems, harus ada pertanyaan atau masalah, harus ada teorinya, harus ada datanya, harus ada analisis atau argumennya. Nah, sepanjang unsur dasar ini dipenuhi, maka sesuatu tulisan itu akan disebut sebagai karya ilmiah. Entah itu bentuknya skripsi, atau tesis, atau disertasi. Nah, itu ciri khusus pertama dari sebuah karya ilmiah. Ciri khusus yang kedua yang menyamakan juga antara skripsi, tesis, dan disertasi adalah struktur dasarnya. Setiap karya ilmiah itu punya kerangka atau struktur dasar.
apapun namanya, entah itu skripsi, tesis, atau disertasi, struktur dasarnya kurang lebih sama. Secara umum, struktur dasarnya itu dibagi menjadi 3. Ada bagian awal atau bagian pendahuluan, ada bagian tengah atau bagian inti atau bagian utama, dan ada bagian akhir atau bagian penutup. Ya. Jadi ini struktur dasar yang harus ditampilkan dalam setiap jenis karya ilmiah, termasuk skripsi. Nah, unsur atau ciri khusus yang ketiga yang menyamakan antara skripsi, tesis, dan disertasi adalah teknik-teknik atau prosedur dalam penyusunan atau penulisannya. Itu berlaku sama. Maksud saya misalnya bagaimana menggabungkan karya orang lain, sumber-sumber referensi ke dalam tulisan, itu standarnya, prosedurnya, tekniknya sama. Entah itu Anda menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Cara mengutip, baik langsung maupun tidak langsung, standarnya berlaku sama. Ya. Itu yang ciri khusus yang ketiga, termasuk dalam hal penggunaan bahasa. Ya, penggunaan bahasa yang baku, ilmiah, itu juga berlaku sama dalam setiap jenis karya ilmiah, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, jadi saya sudah sampaikan kesamaan-kesamaan antara 3 jenis karya ilmiah ini, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, sekarang perbedaannya di mana? Apa yang membedakan skripsi dari tesis dan disertasi? Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari beberapa segi atau aspek. Ya. Yang diantaranya yang cukup jelas, ya, saya bisa menyebutkan 3 atau 4 aspek yang membedakan skripsi dari tesis dan disertasi. Yang pertama, aspek kedalaman. Ya. Dalam setiap unsur atau aspek yang tadi disebutkan dalam karya ilmiah itu, dari sisi permasalahannya, dari sisi teori, dari sisi data, analisis, dan argumen, kedalamannya berbeda derajatnya. Nah, umumnya, hierarkinya, skripsi itu ada di level yang paling permukaan, gitu ya. Dari sisi bagaimana pertanyaan diformulasikan, teori yang digunakan, data yang dicari, ditampilkan, dianalisis, dan argumen yang disampaikan, itu levelnya masih ada di permukaan. Tesis sedikit lebih dalam, ya. Cara pertanyaan diformulasikan, teori yang digunakan, serta analisis sedikit lebih dalam daripada skripsi. Dan disertasi, ya, jauh lebih dalam. Ya, dari sisi pertanyaan, teori, analisis, dan seterusnya, disertasi jauh lebih dalam. Itu segi yang pertama. Segi yang kedua yang membedakan adalah kompleksitas. Jelas, ya, kita bisa lihat ada gradasi atau ada derajat. Skripsi itu kompleksitasnya kalau dibandingkan dengan tesis dan disertasi berbeda. Ya, skripsi itu karena ini masih di level awal, di permukaan, ya, bisa dikatakan cukup sederhana. Ya, tesis sedikit lebih kompleks dan disertasi jauh lebih kompleks. Ya, kompleksitas itu termasuk misalnya dari cara bagaimana masalah itu didalami, dilihat dari berbagai macam sudut, aspek, dan seterusnya. Kompleksitasnya jauh lebih lebih tinggi levelnya. Ya, semakin tinggi jenjang studi, semakin kompleks apa yang bisa dilakukan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Yang segi pembeda berikutnya adalah dari sisi kontribusi teoritik. Nah, ini yang paling membedakan. Kalau deskripsi, ya, ekspektasi dasarnya adalah cukup Anda menyampaikan sesuatu, bisa mendeskripsikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, atau menjawab sesuatu berdasarkan kerangka teori tertentu. Itu saja ekspektasi dasar atau ekspektasi minimalnya. Nah, di tesis ekspektasinya meningkat lebih sedikit atau lebih tinggi maksud saya. Jadi teori tidak hanya sekedar menjadi cantolan, tetapi sudah ada upaya untuk memetakkan teori misalnya. Ya. Meramu sedemikian rupa teori, membandingkan teori. Nah, itu di level master atau tesis. Nah, di level disertasi jauh lebih tinggi lagi ekspektasinya.
Anda tidak hanya sekedar diminta untuk memahami teori yang ada, tetapi kemudian mendiskusikan secara kritis teori-teori yang ada, dan bahkan bisa misalnya menawarkan atau mengusulkan teori baru. Jadi dari sisi kontribusi teoritik jelas ada perbedaan. Nah, saya kira itu ya persamaan dan perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Mudah-mudahan dengan memahami apa sesungguhnya esensi dari skripsi dan perbedaan serta persamaannya dengan jenis karakteristik yang lain, Anda punya fondasi atau basis yang lebih kokoh ya, dan punya pijakan yang lebih kuat untuk kemudian bisa memasuki tahapan-tahapan berikutnya dalam penyusunan dan penulisan skrip. Baik, teman-teman semua, itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Kita akan sambung di kesempatan video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.